Halo Sobat Kabar Makassar Petang, senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Solo Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Takalar ambil bagian dalam panen raya nasional bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu wilayah yang turut mengambil bagian dalam panen raya nasional yang digelar serentak di 14 provinsi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih, khususnya Kementerian Pertanian. Di Takalar, kegiatan dipusatkan di Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong Utara. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Takalar yaitu Firdaus Manye, Wakil Bupati Hengki Yasin, Kepala Dinas Pertanian Parawansa, serta sejumlah unsur Forkopimda dan para petani dari berbagai kecamatan. Bupati Takalar Firdaus Manye menyampaikan rasa bahagia atas keikutsertaan Takalar dalam momentum penting ini. Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap masa depan pertanian di Takalar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Takalar, Parawansa, menyebutkan bahwa ini merupakan panen raya nasional pertama yang diikuti Takalar secara langsung selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, yang belum genap 2 bulan telah menjabat. Sementara itu, dalam sesi video conference nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan motivasi kepada seluruh kepala daerah dan para petani. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Tradisi Lebaran Ketupat di Luwu Timur, warga padati Pantai Balo-Balo. Ribuan warga memadati Pantai Balo-Balo di Dusun Balo-Balo Pantai, Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, pada hari Senin, 7 April 2025, untuk merayakan tradisi Lebaran Ketupat. Warga datang bersama keluarga untuk berpiknik dan makan bersama, menjadikan pantai tersebut pusat keramaian. Tradisi Lebaran Ketupat ini dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 7 Syawal dalam kalender Hijriah. Tradisi ini berasal dari masyarakat Jawa dan telah diadaptasi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Luwu Timur yang dikenal sebagai wilayah transmigrasi. Meski begitu, tradisi ini juga diadaptasi banyak kelompok dan suku dengan antusias memadati pantai. Tampak ada ribuan warga memadati Pantai Balo-Balo sejak pagi tadi dan diprediksi akan semakin mengikat hingga sore hari. Para warga duduk bersantai bersama keluarga dan juga berendam di air laut pantai. Salah satu pengunjung bernama Anita mengatakan, Pantai Balo-Balo selalu menjadi pilihan wisata untuk dikunjungi oleh warga setiap tahunnya pada momen Lebaran Ketupat. Para pengunjung datang untuk sekedar mandi atau berpiknik bersama keluarga. Selain itu, hadirnya tradisi ini juga membantu para UMKM sekitar yang berjualan dan ramai dikunjungi pembeli. Protes pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Jeneponto, salah seorang keluarga pasien mengamuk. Seorang perempuan mengamuk di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng, Pasewang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Amukan ini dipicu lantaran perempuan bernama lengkap Rizka Aulia ini memprotes pelayanan rumah sakit karena dokter dan sejumlah perawat tak menangani keluarganya saat akan melahirkan bayinya. Peristiwa ini pun menghebohkan warganet usai diposting di sosial media oleh akun Facebook milik Rizka Aulia. Dalam unggahannya, video berdurasi 2 menit 13 detik itu mempertontonkan sejumlah perempuan berteriak histeris dan saat melihat kondisi pasien bernama Sri Devi yang kondisi kesehatannya mengalami penurunan drastis. Amarah Rizka semakin memuncak saat situasi semakin genting karena dokter kandungan tak kunjung tiba di rumah sakit untuk menangani pasien. Alasannya,
sang dokter tak bisa meninggalkan buah hatinya yang sedang tertidur dalam situasi tengah malam. Tak berhenti di situ, Rizka juga mengancam akan memaki-maki sejumlah perawat dalam situasi tersebut. Mereka malah tertidur pulas meskipun sudah dibangunkan berkali-kali. Akibat lambannya proses penanganan ini, bayi yang dikandung Sri Devi dinyatakan meninggal dunia. Hanya saja, informasi ini belum dapat dipastikan apakah bayi tersebut meninggal ketika sang ibu dirawat atau bayinya sudah meninggal dunia pasca dirujuk ke rumah sakit. Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dayang Pasewang, Dr. G.S.T. Pasriani, yang dikonfirmasi terpisah belum bisa menyimpulkan secara detail sebelum dilakukan konferensi pers terkait persoalan ini. Panen raya padi di Mangalekana dihadiri Dandim 1421, Pangkep dan Forkopimda. Di Pangkep, Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 April 2025 sukses. Panen raya padi serentak di 14 provinsi telah dilaksanakan hari ini. Pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Di Kampung Malisa, Kelurahan Mangalekana, Kecamatan Labakan, Kabupaten Pangkep. Presiden Republik Indonesia turut hadir secara virtual melalui video conference atau VCon, menyaksikan langsung keberhasilan panen raya serentak hari ini. Sebelum acara VCon dilaksanakan, panen raya dipimpin langsung oleh Bupati Pangkep. Padi hasil panen langsung ditimbang dan dibeli oleh Bulog. Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Bulog dalam menjamin penyerapan hasil panen petani. Panen raya ini diharapkan meningkatkan produksi beras nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Suasana penuh syukur dan semangat optimisme mewarnai acara ini, menandai harapan akan masa depan pertanian Indonesia yang lebih gemilang. Panen raya ini diharapkan meningkatkan produksi beras nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Suasana penuh syukur dan semangat optimisme mewarnai acara ini, menandai harapan akan masa depan pertanian Indonesia yang lebih gemilang. Mayat tanpa identitas ditemukan membengkak di saluran air depan rumah warga di Pangkep. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Bisa juga sih tadi. Aduh, sama tahu kemarin tinggi air kan. Oh ya Allah. Enggak terlalu tinggi kalau air begini. Itu kalau begini enggak terlalu tinggi. Udah lama ini kayaknya. Sudah berapa hari kira-kira Pak? Mungkin sekitar 2 atau 3 hari karena sudah bengkak toh. Maju.
Belum ada kantong jenazah. Ini saja digeser. Tidak bisa diangkat itu. Mundur. Biarkan munduran. Ini jelas. Pak Budi, warga di mana? Orang di sini. Pemusta apa namanya? Kalau pemusta apa keluarga Pak? Oh, keluarga Pak ya Pak. Mungkin ada anunya Pak, mungkin ada identitasnya. Makanya dia kalau foto mukanya, oke, bukan jalan. Apa deh?